Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Sekelompok warga di Kabupaten Dogiai menyerang polisi. Ratusan kotak suara dari TPS mulai dikumpulkan dan dibawa ke kelurahan. Para pemilih di 1.297 TPS dari 3 provinsi belum mencoblos. Diduga karena salah paham, sekelompok warga menyerang polisi di Kabupaten Dogiai, Provinsi Papua Tengah. Kabitumas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan penyerangan terjadi karena ada polisi yang mencurigai motor miliknya yang hilang di bawah salah satu warga. Motor itu kemudian diperiksa dan warga yang membawa motor tersebut tidak terima sehingga memanggil rekannya dan menyerang polisi yang saat itu sedang mengamankan pemilu. Peristiwa tersebut terjadi berawal saat 2 anggota Polres Dogiai, Bribka Natalius Rumpaidus dan Bribda Elon Ishak Rumbrapuk saat mengantar logistik makan untuk petugas pengamanan TPS di kantor distrik Dogiai. Saat tiba di kantor distrik, Bribda Elon melihat salah satu motor yang terparkir mirip seperti motor yang pernah hilang miliknya 1 bulan yang lalu di Kabupaten Nabire. Kedua anggota tersebut memeriksa motor tersebut, kemudian meninggalkan kantor distrik menggunakan mobil dinas yang digunakan. Ada beberapa warga yang melihat kedua anggota tersebut memeriksa motor dan mereka berupaya untuk menyerang kedua anggota tersebut, namun mobil sudah berjalan meninggalkan kantor distrik. Dan setelah itu sekelompok warga malah melakukan penyerangan anggota yang melakukan pengamanan di kantor distrik Dogiai. Polisi berhasil meredam amarah sekelompok warga yang menyerang dan situasi di Kabupaten Dogiai telah aman. Dari Dogiai, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Hingga hari ke-7, tim SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian terhadap 2 orang korban yang hilang di Muara Omauga, Mimika, Papua Tengah. Pencarian tidak membuahkan hasil sehingga tim SAR menutup operasi. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 bahwa operasi SAR dilaksanakan selama 7 hari. Dan setelah 7 hari operasi SAR ditutup atau dinyatakan selesai. Adapun operasi SAR hari ini, hari terakhir atau hari ke-7, operasi SAR dilaksanakan dengan menggunakan rig untuk mengcover perairan yang dalam dan rubber boat untuk mengcover perairan yang dangkal. Karena menurut hasil perhitungan SAR map prediction, target yang dicari atau survivor yang dicari itu banyak mengalami perubahan karena arus sehingga berada di sekitar pesisir pantai, sehingga pencarian difokuskan lebih banyak ke daerah pesisir pantai sepanjang Omauga sampai ke Pulau Tiga. Dan hasil pencarian hari ini nihil.
tim SAR gabungan sudah kembali dan hasil Meski operasi pencarian sudah ditutup, tim SAR akan terus memantau jika suatu saat penumpang yang hilang ditemukan warga sekitar. 2 penumpang hilang di Muara Omauga pekan lalu. 3 penumpang awalnya bertolak dari dermaga Pomako menuju Mimika, namun di Muara Omauga mereka dihantam gelombang, sehingga perahu yang ditumpangi terbalik. 1 penumpang selamat dan 2 hilang. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolit melaporkan. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Kotak suara yang ada di berbagai TPS mulai dibawa ke kantor kelurahan untuk dilakukan rekapan per distrik. 174 kotak suara di Kelurahan Maro saat ini sudah berada di kantor Lurah Maro. Ketua KPPS Kelurahan Maro Alexander mengatakan 174 kotak suara dari TPS itu akan dibawa ke gedung olahraga Hiatsai untuk dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan. Untuk Kelurahan Maro ini semua ada berapa TPS ini, Pak? 34 33 tambah 1 TPS khusus menjadi 34 itu. Nah, semua untuk kotak suara sudah apa semua sudah masuk? belum, masih 11 yang di luar lagi. Ada berapa jumlah semua kotak suara ini? Jumlah semua kotak suara ya 5 kali 34 ya, kira berapa ya? Oke. Dengan DPT berapa Pak untuk Kelurahan Maro? 7.000 lebih. Sampai sekarang sudah selesai semua? Selesai, tinggal ini aja mereka. Nah, di kantor lurah ini berapa lama nanti kotak suara ini? Direncanakan setengah hari aja. Hari ini ya? Iya. Langsung dropping kemana? Ke GOR. GOR ya? Tingkat TPD ya? Ke PPD. Setelah dilakukan rekapitulasi tingkat kecamatan, akan dilanjutkan rekapitulasi tingkat kabupaten. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Hingga saat ini, para pemilih yang masuk daftar pemilih tetap di 1.297 tempat pemungutan suara dari 3 provinsi belum mencoblos. Ribuan tempat pemungutan suara belum melaksanakan pencoblosan karena terkendala logistik yang belum tiba di TPS, dan ada TPS yang ditunda karena banyak protes pemilih. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri mengatakan pihaknya terus memantau dan berkoordinasi dengan seluruh KPU yang ada di 4 provinsi. Dari wilayah Polda Papua ini ada beberapa wilayah seperti di daerah Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Induk sendiri. Ini ada yang harus terpaksa tidak bisa dilaksanakan hari ini coblosnya. Yang Paniai itu direncanakan mudah-mudahan besok bersama beberapa tempat yang ada di Intan Jaya bisa dilaksanakan. Tetapi saya masih menunggu sampai saat ini hasil rapat final daripada KPUD Provinsi Papua Tengah. Begitu juga yang terjadi di daerah Papua Pegunungan, baik yang ada di Tolikara maupun yang ada di Jaya Wijaya. Ini ada beberapa TPS, bukan semua ya, beberapa TPS. Dari 15.213 TPS, ini sudah kita laksanakan 13.916. Sedangkan yang masih tersisa ini 1.297 TPS. Nah, ini mudah-mudahan besok itu bisa dilaksanakan semua. Provinsi yang belum melaksanakan pemungutan suara yakni Provinsi Papua 34 TPS disebabkan karena logistik terlambat datang.
Provinsi Papua Tengah 1172 TPS disebabkan karena adanya protes pendukung caleg. Dan terakhir Provinsi Papua Pegunungan ada 91 TPS yang belum mencoblos diakibatkan adanya protes dari pendukung caleg. Sementara itu di Kabupaten Mimika, Kapolres memastikan seluruh TPS sudah mencoblos dan berjalan aman. Pihaknya juga tidak menemukan adanya gangguan keamanan saat pencoblosan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Untuk situasi pada hari ini, pada tahapan pencoblosan yang sudah dilaksanakan, ya sampai dengan malam hari ini untuk situasi Kabupaten Mimika secara umum kondusif. Mulai dari tahapan pencoblosan tadi pagi yang dilaksanakan sampai dengan malam ini yang sudah dilakukan penghitungan di tingkat TPS, situasi secara umum berjalan dengan normal, baik dan kondusif. Nah, kemudian untuk pengamanan yang berkaitan dengan logistik pemilu, ya setelah nanti dari TPS yang akan bergeser ke distrik ataupun ke tempat-tempat di mana akan dilaksanakan rekapitulasi di tingkat distrik, itu pastinya di bawah pengawalan kami. Mulai dari TPS sampai ke tempat penyimpanan ataupun tempat rekapitulasi tingkat distrik, itu kita akan lakukan pengawalan. Ya, begitu juga di tempat yang nantinya disimpan ataupun tempat rekapitulasi tingkat distrik, itu pun tetap kami akan melaksanakan pengawalan. Tujuannya apa? Tidak ada pihak-pihak yang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menggagalkan pelaksanaan tahapan pemilu. Kapolres menambahkan pihaknya akan terus mengawal rekapitulasi tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten. Arthur dan Igo Batmomolin melaporkan dari Kota Jayapura dan Mimika. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Ratusan warga perbatasan Republik Indonesia Papua New Guinea menyalurkan hak pilih di TPS 01 di Pasar Skou, Kampung Moso, Distrik Moratami, Kota Jayapura, Papua. Ada yang unik dari TPS 01 ini, yakni menggunakan dua bahasa Indonesia dan Tok Pisin. Selain itu ada 5 petugas KPPS yang mengenakan kaos bercorak Papua New Guinea. Penjabat Sekda Kota Jayapura Robi Kepas Awi memantau langsung pencoblosan di TPS 01 perbatasan Indonesia Papua New Guinea. Ia mengajak seluruh warga di distrik Moratami untuk tidak golput karena suara mereka menentukan Indonesia 5 tahun ke depan. Antusias masyarakat cukup banyak dan kami berharap situasi ini dipertahankan sampai dengan perhitungan suara. Dan terima kasih kepada aparat baik Panwaslu dan juga keamanan yang ada di batas TNI Polri yang telah mendukung sehingga kegiatan ini bisa jalan dengan baik mulai dari tahap awal tadi. Ya, himbauan kepada warga jangan golput. Ya, kami menghimbau kepada atas nama Forkopimda Kota Jayapura, tim wilayah Jayapura Utara dan juga distrik Moratami, menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang ada di distrik Moratami untuk berbondong-bondong ke TPS masing-masing baik yang ada di Kelurahan Koya Barat, Koya Timur, Kampung Skoyambe, Skomabo, Skosai, dan Kampung Koya Koso, dan juga Kampung Moso untuk datang karena kita punya satu suara menentukan pembangunan di masa yang akan datang. Ketua RT 01 RW 02 perbatasan Skou Indonesia Papua New Guinea, Yeni Rahayaan, memuji partisipasi masyarakat setempat yang berbondong-bondong datang ke TPS untuk memilih. Mengucapkan terima kasih kepada warga yang sudah datang untuk mau memilih hak mereka, dan saya berterima kasih warga begitu senang untuk datang ke tempat TPS karena mereka sungguh luar biasa. Masyarakat saya di perbatasan ini bukan satu bahasa saja tapi dua bahasa untuk kita di perbatasan, yaitu ada
masyarakat dari sebelah Penje dan Indonesia, masyarakat Indonesia sungguh luar biasa karena mereka betul-betul untuk ingin memilih hak mereka yang di TPS. Seperti diketahui, di wilayah perbatasan RI PNG ada 2 TPS di Pasar Sko dan Kampung Moso dengan jumlah daftar pemilih tetap sekitar 500 orang. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Agus akhirnya mendekam di penjara Polres Merauke. Ia menghabisi nyawa teman sejawatnya di salah satu perusahaan di distrik Eligober, Merauke, Papua Selatan. Agus dan korban selama ini berselisih. Tersangka rupanya menyimpan dendam karena korban pernah mengancam akan membunuhnya. Usai menghabisi korban, Agus lalu menyerahkan diri ke polisi. Bawaslu Provinsi Papua Selatan gelar apel siaga dan patroli di lapangan Mandala Merauke saat memasuki masa tenang. Usai apel, Bawaslu bersama anggota Satpol PP Merauke dan polisi menertibkan alat peraga kampanye yang masih banyak bertebaran di kota Merauke, seperti di Jalan Cikombong, Kelapa Lima, dan Jalan Trans Wasur. Petugas membongkar dan menurunkan seluruh baliho dan spanduk karena masih banyak pemilik yang tidak mengindahkan perintah untuk mencopot sendiri APK mereka. Kami dari distrik Kebo, selamat malam. Kami cek dalam kotak KPU suara tidak ada hologram C1 KWK, maka itu kami distrik Kebo bakar. Terima kasih. Sekelompok warga di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah, membakar surat suara karena kecewa form C1 KWK dibawa kabur panitia pemilihan distrik atau kecamatan. Form C1 KWK sebagai sertifikat hasil dan rincian perhitungan suara di tempat pemungutan suara. Surat suara yang dibakar massa yaitu surat suara yang akan didistribusikan ke 3 distrik, yaitu distrik Kebo, Yagai, dan distrik Muye. Sebelum membakar surat suara, massa terlebih dahulu menyita logistik dan ada yang dibawa ke kantor KPU, namun ada juga yang dibakar. ...230 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Merauke mencoblos. Dari 476 warga binaan yang ada di dalam lapas, 230 warga binaan mempunyai hak pilih, sementara sisanya tidak bisa mencoblos karena tidak ada KTP. Sejumlah narapidana kesulitan saat menyalurkan hak pilihnya karena ukuran surat suara yang besar serta lebih dari 1 surat suara. Pencoblosan di Lapas Merauke berjalan lancar dan dijaga ketat polisi. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.